Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kalau kerja kau bertanya terus, nanti kau jadi begoders. Kawan-kawan, saya hadir siang hari ya. Mak, kejar setoran. Ya, saya akui ya. Karena apa? Karena saya harus meningkatkan daripada viewers daripada YouTube saya. Karena saya memang masih membutuhkan gaji dari YouTube untuk menyelesaikan rumah anak terang. Ya kawan-kawan ya, jadi dimaafkan saja dan kalian maklumi saja. Tetapi pada prinsipnya saya memberikan ilmu, memberikan pengetahuan kepada kalian. Tidak semata-mata hanya mengharapkan reward daripada YouTube. Ya, kalaupun itu ada ya kalian tidak usahlah protes. Karena itu YouTube yang membuat kebijakan, bukan saya ya. Kalau saya yang buat kebijakan kan lucu pula. Nah, kawan-kawan, judul kali ini memang saya buat agak unik. Moko ginta kutagi hutangmu sampai ke neraka. Nah, apa sih hutang moko ginta? Yang pertama sudah kita lihat kemarin mengenai sunat. Yang kedua, ini dia kawan. Nah ini. Tapi ini kamera kan waktu itu di dalam ruangan ada dua. Satu dari kamera panitia, satu kamera dari saya. Kamera yang dari saya nanti saya cari, mudah-mudahan masih ada filenya. Kamera yang dari mereka inilah dia. Nah ini ya, saya ambil dari panitia ya. Karena panitianya remaja masjid ini kawan. Ini. Sebenarnya panitianya Yayasan Cair, tetapi yang punya hak siar itu remaja masjid ya, Forum Silaturahmi Remaja Masjid Mutmainah Himuri. Ini kalau nggak salah dekat Polda Riau ya, perumahannya itu ya. Pokoknya perumahan Polri lah di Pekanbaru. Nah kawan-kawan, saya putarkan dulu tayangan ini kepada kalian. Semoga kalian mengerti, tetapi nanti saya ulas singkat-singkat. Sedikit-sedikit saya stop, ulas. Pendeta, kita beri waktu 1 menit saja karena waktu sudah habis. Terima kasih. Saya mau menjawab mengenai Bani Israel. Sebenarnya dalam Alkitab dikatakan umat Israel. Umat Israel apa? Adalah kata Israel sendiri adalah nama itu akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan melawan manusia. Artinya manusia sekarang adalah orang yang bergumul dengan Allah dan bergumul dengan dunia. Makanya umat Israel adalah umat yang bergumul dengan Allah dan umat yang bergumul dengan manusia. Bukan suku, bukan negara, tapi Nah, yang pertama itu dia kan di penutupnya mengatakan Yesus hanya datang untuk Bani Israel katanya. Saya bilang enggak disebut, enggak di situ enggak disebut Bani, ku bilang, tapi umat ya atau orang Israel. Israel itu artinya apa? Saya jelaskan ya. Kalian sudah paham itu dan sering saya jelaskan itu. Dan memang kita ini adalah orang-orang yang bergumul dengan Tuhan dan manusia. Itulah makanya dikatakan Yesus datang kepada orang yang bergumul, memiliki pergumulan ya. Nah, saya lanjutkan lagi kawan-kawan ya. umat. Yang kedua, penutup sebagai penutup, saya berkata dengan Bapak tadi surah 61 asal ayat 3, dan inilah ketika Isa Umar berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhan dan membenarkan dan sebagainya yang namanya Ahmad. Silakan Bapak cari bukti. Jika ketemu, saya akan menjadi Muslim. Nah, lihat kawan, saya mengatakan surah 61 ayat 6, ya kan? Karena waktunya 1 menit, maka saya ngomongnya kencang. Silakan Bapak cari bukti ya, di mana Nabi Isa menubuatkan atau pernah menubuatkan surah 61 ayat 6 itu akan datang seorang nabi yang setelah aku yang namanya Ahmad. Nah, itu pertanyaan saya. Langsung mereka bilang Allahu Akbar ya, terima kasih. Allahu Akbarnya tidak diucapkan dengan mimik yang lain ya. Allahu Akbar itu takbir itu kok tahu ya. Ya terima kasih ya orang tua, artinya saat itu dengan suara yang slow ya kawan-kawan ya. Ternyata ada juga kawannya. Tapi bukan kayak yang pertama itu kan udah diusir keluar dia itu kan ketika saya minta sunat itu ya. Nah ini kita lanjutkan lagi. Karena Isa mengatakan bahwa menubuatkan Ahmad itu menjadi nabi. Ada. Nah, kalian perhatikan, Mokombi Ginta mengatakan ada. Ya, saya tidak mengada-ngada, dibilangnya ada kawan. Ya. Mana bukti Nabi Isa menubuatkan kedatangan Ahmad itu? Ada katanya. Nah, itulah yang saya bilang. Si Moko Ginta ini berada di lingkungan orang-orang tolol. Maka orang-orang tolol merasa dia ini hebat. Ketika dia bilang ada, semua orang bersorak-sorai, tepuk tangan, merasa menang. Kita lihat ya. Nah, kalian lihat.
Aku sudah kayak muka Haritanu ya. Waktu itu gemuk ini. Jadi mereka senang. Wah, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Kita lihat lagi. Kita mohon terima kasih Rasulullah. Sesungguhnya aku mempunyai beberapa nama. Aku Muhammad, aku Al-Hasil, aku Al-Basir, aku adalah Isa. Pak, Isa loh Pak, Isa. Iya Isa yang mengatakan. Isa itu ayatnya ada di Injil. Isa ayatnya ada di Injil. Nah, kawan-kawan, Moko Ginta berusaha menipu saya. Dia bilang ada. Akulah Rasid, akulah Ahmad. Begitu ya. Saya bilang, ya ada di hadis kata dia. Loh, Isa loh Pak, saya bilang. Ya kan? Dia, ya Isa katanya. Bayangkan kawan. Betapa hebatnya dia berbohong di depan orang banyak. Dan orang banyak tidak ada satupun yang mengetahui kawan. Akhirnya saya bilang apa? Lihat ya. Bukan saya punya Injil, saya bilang saya punya Alkitab terkomplit seluruh Indonesia. Saya punya Alkitab tidak ada nama Yesus semua Isa. Ada? Baik kapan? Nah, dia bilang saya punya Alkitab terlengkap di Indonesia. Ya, saya punya Alkitab semuanya namanya Isa. Oke, saya bilang. Ya kan? Ingat ya, Isa. Kapan kita saya bawa kantung ya. Ini janji dia. Kapan kita apa tadi ya? Tunggu dulu kita ulang. Ini apanya? Cabaran saya kepada dia. Kita dengar utuh dulu. Ada di Injil. Nah, ingat ya. Ketika dia bilang hadis, saya bilang Isa adanya di Injil, tidak di hadis. Mana ada ucapan Isa di dalam hadis? Ya kawan-kawan ya. Isa nggak hidup di zaman Nabi Muhammad. Hadis itu artinya apa? Sabda Nabi Muhammad kawan. Ya, sabda Rasulullah. Bukan sabda Isa. Dia mau berbohong kepada orang. Tapi tunggu, kumundurkan dulu secara komplit ya. Ini. Jika ketemu, saya akan menjadi Muslim. Dengan bahwa tadi surah 61 Asal ayat 63 dan inilah ketika Isa mengumbar betapa hebat Israel sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan membenarkan dan sebagainya yang namanya Ahmad. Silakan Bapak cari bukti. Jika ketemu saya akan menjadi Muslim di mana Isa mengatakan bahwa menubuatkan Ahmad itu menjadi Nabi. Ada. Kita mohon terima kasih Rasulullah. Sesungguhnya aku mempunyai beberapa nama. Aku Muhammad, aku Al-Hasil, aku Al-Basir, aku adalah Isa. Pak, Isa loh Pak, Isa. Iya Isa yang mengatakan. Isa itu ayatnya ada di Injil. Isa ayatnya ada di Injil. Bukan di saya punya Injil, saya bilang saya punya Alkitab terkomplit seluruh Indonesia. Saya punya Alkitab tidak ada nama Yesus semua Isa. Ada? Baik kapan dia usah bawa? Kapan dialog saya bawa katanya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, di sini dia mau mengelabui semua orang. Ada, akulah Rasid, akulah Ahmad, akulah Muhammad. Isa loh Pak, saya bilang. Isa tidak pernah hidup di hadis, saya bilang. Ada Injil yang saya pegang katanya. Saya komplit memiliki Injil dari tahun 1928 ya. Dan di situ jelas kawan dia mengatakan bahwa di Injil itu ada dikatakan Ahmad, Rasid, Muhammad. Bahwa kalimat yang dia petik itu katanya terdapat di Injil. Makanya aku bilang, sampai mati dia aku tagih. Kapan kita dialog akan saya bawakan kan ya. Baru saya tantang dia dialog. Enggak mau lagi dia kawan. Ya, kemarin di YouTube juga ada kalian lihat saya tantang kan, enggak mau lagi dia. Karena kalau dia bertemu dengan saya, dia harus membawa bukti nubuatan surah 61 ayat 6 itu. Percayalah kalian kawan, takkan bisa mereka menunjukkan bukti itu. Kenapa demikian? Jawabnya sederhana. Surah 61 ayat 6 itu hanya terdapat di dalam Al-Quran. Tidak terdapat di dalam kitab di luar Al-Quran. Itu jawabnya. Loh kok bisa begitu sang debater? Loh, surah 61 ayat 6 itu turunnya 610 sampai 633. Nah ini. Itu diucapkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Bukan diucapkan ya, dibawa Jibril. Jibril yang menyampaikan. Allah tidak pernah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad. Katanya nanti enggak kuat mendengar suara Tuhan. Paham kalian enggak? Andai kata itu terdapat di kitab Injil yang sesungguhnya Injil, percayalah kalian, seluruh dunia ini akan merubah namanya menjadi Ahmad. Paham kalian kan? Seluruh dunia.
akan merubah namanya menjadi Ahmad. Agar dia menjadi nabi. Tetapi ini kan tidak. Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, barulah turun ayat itu. Nah, lucu. Paham ya kawan-kawan ya? Pakailah isi kepala itu dengan baik dan benar. Contoh, misalnya akan datang seorang anak yang namanya misalnya siapalah. Udahlah macam Mesias lah. Banyak orang mengaku Mesias, bahkan Alkitab mengatakan, di sini ada Mesias, di sana ada Mesias, semua mengaku Mesias. Karena sudah diberitakan jauh-jauh hari. Tetapi anehnya, umat Muslim mengatakan tidak ada satupun manusia pada saat itu bernama Ahmad. Artinya apa? Bahwa ini tidak pernah diucapkan Nabi Isa. Kalau diucapkan Nabi Isa, percayalah kalian, orang yang pernah membaca kitab Injil Nabi Isa, mereka pasti akan berkoar-koar kepada semua orang dan pasti ada orang yang akan merubah nama itu. Dan itu disebutkan di mana? Di depan orang pengikutnya Nabi Isa atau Bani Israel. Bagaimana bisa itu tembus jadi menjadi ke Arab? Tidak ada cerita kawan. Karena Isa mengatakan aku datang hanya untuk Bani Israel. Surah 6, 116. Paham ya kawan-kawan ya? Itu, kurubah dulu cara pikir kalian biar kalian tahu. Maka saya bilang buktikan itu ada di Injil. Kalau itu ada di Injil, jikalau dia bisa menunjukkan, saya langsung menjadi mu'alaf. Saya bilang kan, saya menjadi Muslim. Allahu Akbar kata mereka. Buktikan saya bilang. Hebatnya saya kan gitu kawan. Saya udah paham. Tidak bisa dibohongi. Semua orang di dalam ruangan itu. Mulut manisnya siapa namanya? Moko Ginta bisa mengatakan ada. Ya buktikan saya bilang. Saya nggak bisa dibohongi dia. Dia kutiplah yang dari hadis. Hadis tidak pernah Isa Pak berbicara di situ saya bilang. Isa tidak pernah hidup dalam hadis. Kan kita sudah tahu kawan hadis itu sabda Nabi Muhammad. Kalau dia bilang sampai ada di situ, artinya Nabi kan mengakui dia itu Ahmad. Bukan karena memang dia bernama Ahmad. Orang ayat itu turun setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi. Bukan turun sebelum menjadi Nabi. Enggak ada itu kawan, enggak ada. Paham kalian maksudnya? Sakit memang menerima kenyataan ini. Tetapi itulah namanya kebenaran. Dan kemarin malam itu ada yang mengatakan, saya akan mengambil alih hutangnya Pak Moko Ginta kepada Mas Rudi. Silakan saya bilang. Silakan. Untung saya tidak berbicara pada saat itu. Tahu kalian seperti bicara saya kepada orang lain ya. Bukan kepada mereka, kepada orang lain. Jangankan kau, aku bilang, Tuhan kau saja kau suruh turun tidak akan mampu menjawab. Dulu saya pernah bilang gitu kak, sama agama lain, kitab suci lain. Jangankan kau, Tuhan kau saja kau suruh turun ke bumi ini, tak akan mampu menjawab. Itu lebatnya sang debater kawan. Kenapa sang debater itu berpikir secara logis dan tahu kitab A, kitab B, kitab C. Tidak bisa dibohongi kawan, tidak bisa dibodohi saya kawan dalam debat. Lawan debat saya tidak bisa mengakal-ngakali saya. Saya sudah tahu. Ya kawan-kawan ya. Itu asiknya kawan. Sampai terkaing-kaing Moko Ginta. Kalau yang di video punya saya nanti saya cari dulu ya. Diambilnya itu kitab suci. Ada, saya punya pemilik kitab suci paling lengkap kan ya. Begini kayak jatuh. Tidak sampai ke saya. Ya kenanya ke moderator kan ada 2 situ. Itu saksi banyak kok kawan. Banyak saksi kawan. Saya cengengesan aja. Oh iya ya. Ya. Silakan buktikan saya bilang. Jadi sekarang Moko Ginta sudah mati. Sudah ditanam menjadi dimakani cacing dagingnya itu tinggal tengkorak. Rohnya kemana? Memang mereka bisa bicara tentang roh? Memang roh itu ada? Roh itu di dalam kitab suci adalah hanya malaikat. Bukan manusia. Nanti saya buka ayatnya. Kemana Moko Ginta sekarang? Dia menurut saya ke neraka. Akan saya kejar. Tetapi saya nggak mau masuk neraka kawan. Ya minimal saya masuk neraka, maksimal ya ke surga. Kalau saya masuk neraka, saya kejar dia di neraka pun saya minta itu. Saya percaya dia ke neraka. Loh,
Kok bisa kau menjamin gitu sang debaters? Oh, bukan saya yang bilang. Kitab suci yang diimani Moko Ginta menyebutkan Adam bertobat, diterima tobatnya. Sementara Moko Ginta tidak pernah sedikit pun bertobat dan tidak tertulis tobatnya Moko Ginta dalam kitab suci. Mana lebih hebat? Orang yang dosanya tertulis di kitab suci dan tobatnya diterima kitab suci, daripada orang yang tidak kita ketahui bertobat apa tidaknya dan tidak tertulis tobatnya diterima oleh Allah SWT. Berarti yang lebih hebat yang di dalam kitab suci, karena namanya tertulis itu kawan. Yang di dalam kitab suci saja bertobat diterima, diusir dari sorga. Apalagi lah si Moko Ginta yang namanya tidak tertulis di dalam kitab suci. Kau buka Al-Quran itu sampai kepala kau botak, tidak akan kau temukan kalimat di situ Moko Ginta. Maka Moko Ginta melakukan pertobatan dan tobatnya diterima. Gak ada itu. Moko Ginta yang gembel saja. Oh gembel, ku bilang itu kawan, manusia gembel itu suka menghina-hina Kristen dulu ya. Maunya hidup dia mas ya. Waktu hidup pernah ku bilang kok, ku tantangi dia terus tidak berani. Kenapa dia gak berani berhadapan dengan saya? Karena kalau sampai diterimanya tantangan dari saya, dia harus membawa bukti. Kan selalu saya ingatkan itu. Di Facebooknya dulu sempat dia punya Facebook, akhirnya tutupnya. Gak tahan dia saya unek-unek ke. Orang yang namanya saja tertulis di Al-Quran, tobatnya diterima. Ngeri kawan. Diusir dari sorga. Kenapa dia diusir dari sorga? Karena di sorga tidak bisa dosa setitik apapun. Kan itu udah dosa. Tetapi mereka tidak mengakui itu dosa. Kalau itu tidak dosa, ngapain dia disuruh ke bumi, tetap di sorga dong. Oh, untuk menjadi khalifah, oke. Dia diusir ke bumi untuk jadi khalifah. Kenapa diberi hukuman mati? Artinya dia berdosa, maka dibuat dia jadi mati. Karena ayat mengenai khalifah itu tidak dikatakan di situ, aku menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi yang tidak mati. Gak ada itu kawan. Atau yang mati. Gak ada. Karena dia berasal dari surga, maka dia tidak pernah mati. Mana ada Allah SWT berfirman mengenai kematian sebelum dia menyentuh buah itu. Menyentuh pohon itu. Itu cara berpikir logisnya kawan. Lantas dengan apa si Adam? Wah Tuhan maha pengampun. Iya, ketika pertama juga diampuni dia. Bukan tidak diampuni dia kawan. Oh Allah pengampun menghapus dosa. Dosa si Adam sudah dihapus. Tapi malah diusir dari sorga dan diberi hukuman mati dia di bumi. Kan ada. Surah 7 ayat 25. Di bumi itu engkau hidup, di bumi itu engkau mati. Dan di bumi engkau dibangkitkan. Saya tidak berkata apa kawan. Itu ada ayatnya semua. Memang dikatakan. Dosamu setelah diampuni dan disucikan, kamu akan diberi surga. Ada, kita baca itu ada. Tetapi fakta berbicara, manusia yang pertama dosanya diampuni adalah Adam. Tetapi malah diusir dari surga. Nah ini. Lantas dengan apa dia mau ke surga? Pengampunan saja tidak mempan. Itu langsung Allah SWT mengampuni loh. Pengampunan dari Allah SWT saja tidak mempan membawa dia ke surga. Lah kau dengan apa mau diampuni? Dibawa ke surga. Gitu cara mikirnya kawan. Ya Allah yang mengampuni kami nanti. Adam saja diampuni Allah SWT malah diusir dari surga. Dan diberi hukuman mati. Paham kawan ya? Jadi Moko Ginta menurut saya tidak akan ke surga. Saya berani mempertanggungjawabkan itu. Maka kalau ada orang yang menggugat saya nanti. Ya ini masalah iman. Jangan perdata pidana lakukan hukumannya, hukuman iman. Kita panggil Tuhan kalau bisa. Kalau nggak bisa apa boleh buat, tunggu hari akhir. Saya akan buktikan, Moko Ginta tidak akan pernah menginjak surga. Karena dia masih berhutang sama saya. Kecuali dibayarnya dulu hutangnya. Kan masih hutang kawan. Ada itu ya orang mengatakan kan hutang adalah dosa juga ya. Janji adalah hutang, hutang adalah kalau nggak dibayar menjadi dosa. Akan ditagih katanya sampai kemanapun. Moko Ginta tetap punya hutang kepada saya. Lihat dia sudah mati, ku tagih sekarang kawan. Maaf ini kepada para keluarganya. Dia penghujat. Maka saya tidak menghujat dia. Saya hanya menagih hutang dia. Andai kata dia tidak penghujat, saya tidak akan melakukan ini. Paham ya kawan-kawan? Jadi kepada seluruh pendebat-pendebat muslim,
Perhatikan ini. Sudah berapa banyak kalian kukasih PR. Sampai detik ini tidak ada yang bisa kalian buktikan. Banyak itu kukasih PR. Putar aja video-video saya. Tetapi yang saya tantang di depan umum, langsung disaksikan mata orang. Moko Ginta 2 tantangan saya. Sampai detik ini tidak bisa dilunasinya. Dia hanya bisa berbohong kepada publik. Ada katanya. Saya bilang Injil Nabi Isa. Akulah Rashid, akulah ini. Memang itu Nabi Isa yang berbicara, Pak. Nabi Isa tidak pernah hidup di hadis. Orang Nabi Isa jauh ratusan tahun. Ujuk-ujuk bicara di hadis. Gimana caranya itu? Paham ya kawan-kawan ya? Dan kalau mereka paham, pembuktiannya nanti sulit sekali kawan. Itu ayat diucapkan 610 sampai 633. Artinya setelah Muhammad menjadi nabi, baru diucapkan itu kawan. Itulah sebabnya. Itu pun di dalam ayat itu bukan dikatakan Muhammad. Enggak kawan. Enggak ada itu. Saya nggak tahu kalau dibilang critical text. Orang itu kan suka critical text. Dia buka critical textnya, surat 61 ayat 6. Di mana kata di situ menuju kepada Muhammad? Carikan saya. Nggak ada. Lantas kenapa bisa ditafsir menjadi Muhammad? Mengapa bisa diterjemahkan menjadi Muhammad? Wah, karena Muhammad mengatakan akulah Rashid. Kapan hadis itu ditulis? Apakah sebelum turunnya ayat itu? Atau sesudah turunnya ayat itu? Kalau sebelum turunnya ayat itu oke. Tapi kalau sesudah ayat itu artinya pengakuan pribadi. Gitu melihatnya kawan. Urutan-urutan penting. Mereka tidak pernah mau tahu urutan kawan. Karena bagi mereka itu tidak lengkap. Kan ingat bapak yang kemarin la Zoom itu namanya Al-Zoom. Wah, kita lihat surah 3 ayat 79, surah 2 ayat 79 itu kan. Baca dulu ayat 61 katanya. Oke, baca. Lanjutkan ke 62. Gak mau dia kawan. Luar biasa kawan. Jadi kawan-kawan, percayalah kalian. Sampai kapanpun Moko Ginta tidak akan bisa membuktikan hal itu. Sekarang kalau kita katakan, dia di mana? Kalau menurut iman mereka, dia sudah bertemu malaikat mungkar nangkir mungkin ya. Atau sedang mengalami siksa kubur dia. Kan itu iman mereka. Hanya ada 2. Makanya kemarin di Zoom itu tak berani bicara tentang saya alam setelah kematian. Saya akan tanya itu. Nungkar nangkir itu kapan? Wah, begitu kita masuk kubur itu langsung dihakimi misalnya kata dia nungkar nangkir. Apakah roh bisa berpikir? Mayat bisa berpikir? Ditanyai sedemikian rupa. Apakah kepala itu bisa berpikir? Masih hidup otaknya? Oke, masih hidup. Ditanyai dia. Kalau dia benar menjawab kemana? Oh, langsung ke surga. Berarti sudah ada isi surga. Kenapa dibilang nanti hari akhir? Hebat kali dia ke surga. Sedangkan para nabi belum ke surga. Kan lucu kan? Sudahlah. Tidak akan mampu mereka menghadapi sang debater. Siapa andalan mereka? Suruh yang paling hebat. Profesor doktor. Jajarkan profesornya 5. Doktornya 100. Kuhadapi kawan. Utang Moko Ginta ini dulu bayar kalian. Hebat kalian kalau bisa membayar. Saya bukan cakap besar. Saya tidak menghujat. Moko Ginta memang punya hutang. Siapapun yang mau ambil silakan. Berdialog sama saya. Buka ayatnya. Injil Nabi Isa. Yang mengatakan akan datang Nabi setelah aku, Rasul. Yang namanya Ahmad. Saya ingin tahu. Tidak akan bisa kawan. Apa dasar mereka membuka Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Mereka saja menghina-hina itu kawan. Kok ujuk-ujuk bisa mengambil dari situ? Tidak tahu malu kan? Muka tembok. Tidak tahu malu. Di hadapan semua orang mereka berbicara seolah-olah mereka paling hebat, paling number one. Mereka bisa mengkritisi seluruh agama. Tapi agama mereka tidak bisa dikritisi. Kan unik kawan. Lucu-lucuan aja kita dibawanya. Paham kalian ya kawan-kawan ya? Semoga kalian paham. Kalau kalian tidak paham bagaimana lagi mau aku bilang. Oh, ada Nabi Isa mengucapkan itu. Ya, mana surat berapa atau ayatnya mana? Belum pernah aku dengar dari Al-Quran atau dari hadis yang mengatakan Injil Nabi Isa adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tak pernah saya dengar itu. Tak pernah.
Jadi mau kemana mereka mau mencari jawaban? Tunggulah kita mati semua, dibangkitkan pada hari akhir. Kalau mereka masuk surga, bertanyalah kepada Tuhan mereka. Itulah jawabannya. Kalau sebelum itu takkan ada jawabannya. Pegang kata-kataku ini. Mau kalian panggil profesor dari Arab Saudi sana yang nomor satu cerdasnya. Takkan bisa. Takkan bisa. Kecuali mereka menemukan Injil Waraka bin Naufal. Mereka ketar-ketir mau mencari Injil Waraka bin Naufal. Injil Waraka bin Naufal tidak pernah mereka temukan. Tetapi Injil Barnabas bisa mereka keluarkan untuk menentang kekristenan. Goblok. Goblok kawan. Injil Waraka itu dulu cari baru bahas-bahas lah itu. Jangan ajaran agama orang sana kau bahas-bahas, kau kipas-kipas. Tapi mereka cengeng kawan. Selepas ini percaya menangis. Bombay orang tuh buat. Aku tidak main-main lagi kawan. Karena mereka mulutnya terlalu lantam. Apalagi si Zuma. Suruh si Zuma bisa menjawab ini kawan. Detik di mana dia bisa menunjukkan ayatnya. Aku sembah si Zuma sebagai Tuhanku. Bayangkan betapa besarnya dosaku. Artinya aku mati bukan hanya ke neraka. Neraka dibuat 10, disitulah aku dimasukkan. Ku sembah si Zuma jadi Tuhanku. Kalau bisa dia membuktikan. Apalagi si Nandar. Siapapun yang bisa membuktikan itu. Ku sembah dia menjadi Tuhanku. Tidak usah aku bertuhan kepada Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Dia saja ku angkat jadi Tuhanku. Biar sekaligus aku berdosa. Ingat apa yang pernah aku bilang? Tuhan yang sesungguhnya Tuhan bisa menjadi pengangguran. Apabila manusia tidak ada yang menyembahnya. Tapi menyembah yang lain, sepakat. Pengangguran Tuhan kawan. Di sorga dia duduk kan, tidak jadi Tuhan. Itulah yang keinginan mereka sekarang kawan. Nah sekarang kalian sudah paham. Terima kasih terhadap kalian semua ya kawan-kawannya. Saya ulangi sekali lagi videonya ini. Biar kalian paham apa yang terjadi. Dan bagaimana sang debaters debut pertama. Ini debut pertama saya loh waktu itu kawan. Saya belum pernah debat tatap muka, diajak saya langsung mau. Gak banyak cerita, gak berbalas pantun. Dulu saya gak kenal takut kawan. Karena hidup saya dulu kacau. Ada juga gunanya hidup kacau ini kawan. Paling mati-mati di situ. Mati dalam pekabaran Injil. Kan mengabarkan Injil karena saya menjawab 10 pertanyaan Moko Ginta. Tetapi saya menyerang hanya 2 kali serang. Dia keok. Dia bertanya terus sama saya kawan. Tetapi saya hanya menyerang 2 kali. Yang pertama mengenai ayat surat, yang kedua mengenai surah Adam 1 ayat 6. Ya, kita lihat dulu nih. Dan sebagainya yang namanya Ahmad. Silakan Bapak cari bukti. Jika ketemu, saya akan menjadi Muslim. Di mana Isa mengatakan bahwa menubuatkan Ahmad itu menjadi Nabi. Ada. Kita pahami Rasulullah sesungguhnya aku mempunyai beberapa nama. Aku Muhammad, aku Al-Hasyir, aku Al-Basir, aku Dawat. Isa. Iya Isa yang mengatakan. Isa itu ayatnya ada di Injil. Isa ayatnya ada di Injil. Bukan di. Saya punya Injil, saya bilang. Saya punya kitab terkomplit seluruh Indonesia. Saya punya Alkitab tidak ada nama Yesus, semua Isa. Ada? Baik, kapan dia usah bawa? Kami percaya bahwa semua kita tidak ada bias. Mudah-mudahan di awal dialog ke depan untuk membawa kita kepada pencerahan yang kita inginkan. Waktunya akan kita serahkan kepada panitia, tapi barangkali beliau ada sesuatu yang bersama. Siap. Nah, kawan-kawan ingat ya. Jadi saya tidak pernah bohong. Kok nggak mau ini? Apa kendalanya? Oh. Nah, kawan-kawan, saya tidak pernah bohong bahwa saya mengatakan saya Moko Ginta punya hutang yang harus saya tagih kepada dia. Dari dulu dah saya bilang itu kan. Ya kan? Saya paling punya kitab suci paling lengkap di dunia. Akulah Rashid, akulah itu katanya kan tadi kan. Ada katanya itu di Injil mengenai Rashid, Ahmad, Muhammad. Kita lihat kalimatnya itu. Sampai mati dia kawan tidak akan bisa. Sekarang dia sudah mati.
Kalian kira dia sedang bersama bidadari? Bro, memangnya Adam sudah bersama bidadari? Belum. Memangnya Nabi Isa sudah bersama bidadari? Belum. Tidak mungkin si Moko Ginta lebih dahulu menikmati bidadari. Gak ada cerita kawan. Dengan apa si Moko Ginta mau masuk surga? Kutanya lu kalian. Wah, dia wafat ketika dia lagi sholat. Ya, memang kenapa? Oh, berarti husnul khotimah. Apakah dia punya dosa? Ya. Apakah dosanya diampuni? Ya, dosanya dikelirkan, diampuni. Dia pasti ke surga. Oke. Ada nggak nama Moko Ginta tercatat di buku kitab suci? Nggak ada namanya tercatat kawan. Nggak dikenal kitab suci Moko Ginta. Adam saja yang namanya tertulis di dalam kitab suci. Dia bertobat, diterima tobatnya. Bahkan sekarang pun dia sudah di langit ke-1. Menurut hadis. Kalau menurut Quran kan wafat juga si Adam. Gak tahu aku entah ada ayatnya wafatnya. Tetapi ada perintahnya, di bumi engkau mati. Paham gak kalian kawan? Apakah Adam tobatnya diterima langsung dia masuk surga? Gak ada cerita kawan. Diusir. Karena ada setitik dosa di dalam diri Adam. Dia itu zalim. Tidak diterima. Ya berbahagialah orang Kristen. Adam yang di dalam kekristenan juga demikian. Ada setitik dosa di dalam Adam. Dia diusir Tuhan dan dikasih hukuman. Sesuai hukuman yang pertama diucapkan. Ini hebatnya Bible kawan. Sebelum terjadi ada hukuman. Dibilangkan dulu. Kalau kau memakan buah ini atau menyentuh engkau akan mati. Dia sentuh mati. Kalau di Al-Quran kan tidak ada larangan. Dia akan ada larangan. Apabila engkau menyentuhnya maka engkau termasuk orang yang zolim. Tetapi tidak ada hukuman terhadap menyentuhnya itu kan. Ya zolim tapi tidak ibaratnya tidak ada hukuman. Faktanya apa? Dia malah dihukum mati. Dari mana jalan hukumnya itu? Tuhan yang di dalam Bible adalah Tuhan yang berfirman ya dan amin. Tuhan yang menurunkan hukuman dan melaksanakan hukuman itu. Artinya Tuhan yang di dalam Bible adalah Tuhan yang pembuat undang-undang dan dia yang memutuskan. Itu hebatnya di Bible itu Tuhan itu kawan. Dah, diusirlah Adam. Setelah diusir Adam dari Taman Eden, dia ke bumi dengan berbagai hukuman. Lantas dengan apa Adam mau balik ke surga? Gak ada cara. Gak ada, dia sudah berdosa. Sehebat apapun para nabi selagi dia mati artinya ada dosa. Dia tidak bisa ke surga. Mau nabi yang paling suci pun kalian bilang kalau mati artinya ada dosa, nggak bisa ke surga kawan. Tapi dia kan orang suci, dia bertobat gini, mau bertobat mau hantu belau pun nggak bisa ke surga karena masih ada dosa, artinya dia mati. Kecuali Henok dan Elia. Kalau mau langsung ke surga Henok dan Elia selesai. Lantas dengan apa dia ke surga? Nggak ada cara lain kawan, nggak ada. Dia sudah berhutang. Hutangnya apa? Dosa. Maka hutang itu harus dilunasi. Dilunasi dengan apa? Loh, kan Tuhan serba maha. Ya, Tuhan serba maha. Tetapi ingat firman-Nya kekal. Jangan kalian kira Tuhan itu karena apa arogan. Kan tidak ada yang tahu. Iyalah bagi kalian mau kalian sogok-sogok Tuhan itu. Sudah, dengan apa mau ke surga? Gak ada cara kawan. Itulah namanya penebusan. Siapa yang menebus? Harus Tuhan sendiri. Ditebus terhadap apa? Terhadap ucapan Tuhan itu sendiri. Di mana bahwa si iblis makanannya manusia. Itulah upah maut adalah kematian, upah dosa. Dan manusia itu dari debu tanah kembali menjadi debu tanah. Nah itu kawan. Kalau itu tidak ada kan sudah diberi hak kepada si iblis untuk memakan. Dimakanlah kita, berarti masuklah kita ke dalam kerajaan iblis. Memang Tuhan Maha Kuasa, tetapi itu ku bilang kemarin kelemahan Tuhan dalam tanda petik. Firman-Nya kekal, gak bisa diubah-ubah, gak bisa diedit-edit. Gak bisa ditimbang-timbang, dinego-nego, gak bisa. Sudah terucap Tuhan kepada iblis. Gak bisa Tuhan bilang, aku yang maha berkuasa iblis. Datang iblis, loh tuh firman-Mu mau kau langgar sendiri Tuhan. Gak bisa, lawanlah firman-Mu sendiri. Gak bisa kawan. Mana pernah kalian lihat Tuhan melawan firman-Nya sendiri? Karena dia maha tahu apa yang terjadi.
Paham ya kawan-kawan ya? Oke lah iblis. Hutang nyawa ganti nyawa. Kan itu kawan. Kan nyawa itu kita udah mati. Oke, ini penggantinya anakku. Yesus Kristus. Datang iblis, apa bilangnya? Wah, dia mau mati di kayu salib demi manusia. Enggak bisa. Dia harus mati karena dosa. Saya tidak terima, Bapa di sorga, bahwa Yesus harus mati karena dosa. Barulah saya menguasai semua alam semesta ini. Datang Bapa di sorga, tidak. Dia mati bukan karena berdosa, tapi karena memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Hebat Bible itu kawan. Maka Yesus disalibkan. Memberi nyawanya untuk menerima kembali. Itulah peluang Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Iblis tidak bisa menahan. Karena Yesus tidak mati karena dosa. Andai kata Yesus mati karena dosa, Yesus pun akan tinggal di dalam kerajaan maut. Ke neraka Yesus kawan. 1 titik pun. Itulah sebabnya Pilatus mengatakan, tidak kutemukan dosa orang ini. Cuci tangan. Itulah hebatnya Bible. Yesus tidak mati karena dosa. Tetapi karena dia menyerahkan nyawanya, Yohanes 10 ayat 17-18. Dan menerimanya kembali. Jadi bukan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku katanya. Jadi bukan karena dosa Yesus mati kawan. Aduh, kalau bicara Bible ini aku lupa waktu kawan ya. Tapi kalau siang gini kayaknya kurang tepat. Banyak yang bekerja, banyak yang ini ya. Kalau malam sih rame. Tapi nggak apa-apa, nanti kalian dengar kuping-kuping aja sambil bekerja. Atau jangan salah pencet ya. Misalnya bagian keuangan harusnya nolnya 6 jadi terpencet jadi 7. Apalagi sampai 10 digantunglah kalian kawan. Bagaimana caranya lagi melunasi itu ya. Nah sudah paham kalian kawannya. Andai kata Yesus ada 1 titik dosa, itulah sebabnya iblis masuk ke Yudas. Dijual, Yesus kan mau difitnah, mau dikriminalisasi. Dibawalah ke mahkamah agama. Mahkamah agama tidak menemukan 1 titik pun dosa. Jadi mereka tidak bisa menghukum mati Yesus saat itu. Tidak bisa kawan. Maka dibawalah ke hukum negara, Pilatus. Hukum agama tak mempan. Pilatus pun cuci tangan tidak menemukan. Maka dikriminalisasilah dia. Dan dihukumlah dia. Artinya menghukum orang tidak bersalah. Kalau di dunia bukannya lebih baik melepaskan 100 orang penjahat, orang yang bersalah, daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ngeri kan? Nah itu kawan. Turunlah Yesus ke dalam kerajaan maut. Apa bisa iblis menahan Yesus? Gak bisa karena tidak ada dosa kawan. Tidak ada dosa. Bagaimana iblis mau menahan? Andai kata ada dosa, Yesus tidak bisa keluar dari kerajaan iblis. Hebat ya. Masuk Yesus turunlah kerajaan maut. Iblis mau melawan. Tak bisa dia melawan. Loh kenapa gak bisa? Hebatnya Bible. Matius 4. Iblis sudah ditengking oleh Yesus. Nyala kau iblis kena. Itulah hebatnya Bible kawan. Yesus turun dalam kerajaan maut. Iblis gemetar, takut, tidak berani menghalang-halangi. Buatlah apa suka-sukamu Tuhan Yesus katanya. Tidak bisa iblis menghalangi kawan. Karena tak ada dosa. Tapi andai kata ada dosa, tidak akan keluar Yesus dari alam kerajaan maut. Itulah hebatnya Bible. Iblis mau menghalangi. Kau iblis kena pergi iblis. Jadi kalau kita bisa bilang iblis hanya ngekor-ngekor aja nih gini. Dibebaskan Yesus lah semua orang-orang kudus yang orang suci yang karena ada dosa sedikit, ya kan? Hebat Bible kawan. Jadi percayalah kawan, namanya Mokoginta tidak tertulis di dalam kitab suci. Sedangkan nama Adam tertulis di dalam kitab suci. Apakah Mokoginta melebihi Adam? Tidak. Bahkan tobatnya Adam ditulis besar-besar dalam kitab suci. Tetapi apa? Ditulis juga besar-besar Adam diusir daripada sorga. Dan ditulis juga besar-besar bahwa ada diberi hukuman mati di bumi. Apalagi lah Mokoginta, sekutu kumpret. Siapa kau? Ulama top tidak? Penghujat Kristen? Ya. Padahal ada ayat jangan kau hina sesembahan mereka. Kan ada gitu kawan. Penghujat Kristen ya. Selesai kawan. Nah ke neraka itu sudahlah. Ya kawan-kawan ya. Sampai mati dia. Tahun depan ku tagih lagi nih. Sampai ada yang melunasinya. Siapa dari antara kalian yang berani
tunjukkan jati diri kalian. Profesornya 5, oh udah 20 profesornya depan. Doktornya 300. Buktikan, hadapi saya. Nah, kan ini tidak main-main kawan. Beda dengan mereka ece-ece. Wah, tidak ada pendeta yang berani berdebat dengan saya, katanya. Dengan mulut manisnya, mulut panjangnya kan. Si Nandar, si Zulkifli. Oke, saya hadir. Mari kita berdebat. Begitu masuk ruang debat, kayak pantat ayam mulutnya kawan. Tidak berhenti-berhenti bicara. Aduh, pahit. Oke lah kawan-kawan. Saya ucapkan selamat siang. Saya mau ke proyek Rumah Anak Terang. Karena biar cepat selesai, jangan lupa kawannya. Bagi yang memiliki berkat melimpah, ya bolehlah. Ini ada rekening Mandiri, ada rekening BCA ya. Bahwa saya tanggal hari Jumat ini sudah mulai naik plafon. Hanya punya waktu 10 hari untuk mengumpulkan dana sebanyak 23 ya. Karena 5 dah saya kasih, 23 untuk melunasinya. Ya saya hanya berdoa kepada Yesus lah bahwa Yesus tidak akan mempermalukan saya dalam hal ini. Doakan kalian juga ya bagi yang biar saya bisa melunasinya. Dan makanya seperti saya bilang tadi, saya hadir ini ya tidak lebih dan tidak kurang, memang harus kejar setoran kawannya. Terkadang kawan-kawan juga banyak kebutuhan, banyak keperluan, jadi ya kadang absen lah. Saya maklum itu semua kawan-kawannya, dan saya tidak ngotot, tidak marah-marah. Mungkin paling nanti kalau sudah frustasi tidak bisa ya mau tidak mau saya mengirim kabar lah kepada orang-orang baik, semoga ada ya. Ya entah berapapun kalau dikumpul-kumpul mungkin bisa tertutupi. Kawan-kawan sekian dan terima kasih. Salam sang debater. Sampai jumpa nanti malam.